Blackstone Garage, dan hari ini kita akan menyampaikan press conference dan press release mengenai acara Jakarta Outdoor Classic Meetup 2023 yang rencananya akan diadakan pada tanggal 18 dan 19 ini, hari Sabtu dan hari Minggu di lapangan Banteng, tepatnya di lapangan bola A. Dan pada hari ini sudah hadir dari kami Ketua Panitia Pak Ray, kemudian Ketua Hormat Pak Bambang Susatyo, dan juga Mas Tarif mewakili Volkswagen Fan Club. Dan hari ini kita akan banyak diskusi dan menyampaikan informasi yang terkini, dan mudah-mudahan kita semua dapat informasi yang bermanfaat untuk disampaikan kepada halayak dan khususnya komunitas pecinta mobil klasik tahun 80-90-an. Untuk mengawali informasi, kami silakan yang terhormat Pak Bambang Susatyo untuk menyampaikan informasi atau ketua. Oke, silakan Pak Ray. Selamat sore semuanya. Terima kasih Pak Mansur sudah diperkenankan untuk bikin acara yang begitu mewah di sini. Terima kasih kepada rekan-rekan wartawan yang bisa bersedia hadir. Jadi saya cerita sedikit Pak, awal mulanya acara ini, kenapa ada acara yang namanya JAKMU, Jakarta Auto Classic Meetup. Jadi awal mula ceritanya itu dua PVW yang tertua di dua klub otomotif tertua di Indonesia ingin bikin acara bersama, yaitu Volkswagen Fan Club dan Volkswagen Beetle Club. Awal mulanya tadinya semacam reunian ya, mengumpulkan semua anggota. Lalu berkembang, terpikir kita mau mengajak klub otomotif lain yang ada dengan tema tahun 80-an lintas Melawai. Jadi akhirnya kita mulai cari lokasi pertama waktu itu terpikir di Senayan, tetapi karena kepadatannya di Sabtu Minggu tidak memungkinkan, kita mencari alternatif lain. Akhirnya kita dapat tempatnya di lapangan Banteng. Perlu diketahui, lapangan Banteng ini belum pernah dipakai untuk kegiatan otomotif. Kita bersyukur kita bisa pakai tempat itu, dan ini acara pertama kali dengan kami beri nama JAKMU, Jakarta Auto Classic Meetup, dan kita akan mengadakan ini setiap tahun. Nah, singkatnya dari saya itu aja. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak. Oke, terima kasih. Memang ada beberapa niatan dari kami, dan ini acara kolaborasi dari Volkswagen Beetle Club atau VBC dan juga dari Volkswagen Fan Club. Mewakili Volkswagen Fan Club, saya persilakan Mas Arif untuk menambahkan informasi yang telah disampaikan tadi oleh Mas Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman media semua yang terhormat Pak Bambang Susatyo. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa ketemu. Alhamdulillah kita diberikan tempat di Blackstone Garage di sini untuk ketemu para teman-teman media semua dalam rangka penyelenggaraan ataupun memberikan informasi penyelenggaraan Jakarta Auto Classic Meetup. Seperti tadi disampaikan sama Ketua Harian Volkswagen Beetle Club itu Om Ray. Kebetulan saya juga Ketua Harian di VSVC. Saya mewakili Pak Puji Hartanto sebagai Ketua Umum yang kebetulan tadinya sudah mau datang tapi rupanya nggak enak badan, sakit dan pulang. Meneruskan yang tadi disampaikan Ray, kita melihat memang di Jakarta ini semakin banyak pemilik, penggemar, pemerhati kendaraan-kendaraan klasik. Kendaraan klasik itu bisa kendaraan di era 80, 90 bahkan ke bawah. Khususnya kami dari VVC dan VBC itu memang bukan klasik lagi, itu sedang mbahnya. Karena kami VVC dan VBC-nya masih kategori klub tertua di Indonesia. Bahkan VVC itu adalah klub mobil pertama sejenis yang didaftarkan ke IMI. Waktu itu masih kita di IMI DKI, dan di IMI itu tercatat kita pertama. Jadi klub kendaraan sejenis pertama yang
ada didaftarkan di IMI DKI. Nah, melihat itu berkembangnya kemarin kita mau berkumpul antara VVC VBC saja, lalu kenapa nggak kita ngajak yang lain? Karena komunitas ini semakin banyak. Kita lihat di Jakarta itu, kita lihat nggak usah jauh-jauh, mungkin dari bengkel restorasi aja sekarang begitu banyak dan begitu canggih-canggih. Nggak, kalau kita lihat di Discovery gitu ya, lihat bengkel-bengkel restorasi di Amerika nggak kalah sekarang ini, dan itu suatu hal yang baik menurut saya, khususnya bagi anak-anak muda atau orang-orang yang masih relatif masih muda. Sekarang banyak main ke sana, maksudnya bermain di mobil-mobil klasik. Dan yang tadinya orang melihat mobil klasik nih ya sedikit bilang ini orang old style dan segala macam. Sekarang ini jadi lifestyle, jadi sebuah lifestyle yang menurut kita ini perlu dikedepankan, karena ini menyangkut juga selain dari membantu pemerintah juga dalam hal pariwisata, tentunya juga kepada yang berkaitan kepada pekerjaan maksud saya kepada lapangan pekerjaan. Karena makin banyak teman-teman yang tadinya hanya sekedar bengkel pinggir jalan, sekarang namanya dikenal sebagai seorang restorator. Itu menurut kita perlu kita apresiasi dan juga kita perlu kumpulkan. Nah, inilah momennya. Jadi momennya kita mengumpulkan mereka, para penggemar, pemilik, pemerhati mobil-mobil klasik di Jakarta dulu khususnya. Kita beri nama Jakarta itu karena kita memang ada domisili kita di Jakarta dan kita juga bernaung di bawah IMI DKI di Jakarta, maka kita beri nama Jakarta Auto Classic Meetup. Jakarta Auto Classic Meetup ini memang diprakarsai ataupun diprakarsai oleh Jakarta Storm Speed. Jakarta Storm Speed ini yang pertama kali bilang jangan VVC VBC aja. Ayo kita bikin kita bikin Jakarta ini tempat Jakarta ini lebih kepada komunitas yang lain. Jadi dari situ idenya, dan Jakarta Storm Speed dalam hal ini Om Adi, yang kebetulan Om Adi itu ketua umumnya VBC, yang pembinanya Bapak Bambang Susatyo. Nah, Om Adi kebetulan hari ini belum sampai. Nah, Om Adi inilah yang menjajaki dan memprakarsai sehingga insya Allah kegiatan ini akan kita jadikan sebagai kegiatan rutin tahunan yang tentunya kita juga perlu kita dukung, khususnya teman-teman yang senang dengan ataupun ada di komunitas ini mendukung. Bahkan kita akan patenkan nama Jakmu ini sebagai sebuah brand atau sebuah nama dari sebuah kegiatan. Seperti halnya mungkin teman-teman media ada yang tahu di Jogja itu ada namanya biasanya JVWF. JVWF itu Jogja VW Festival, Volkswagen Festival. Itu setiap 2 tahun sekali. Nah, itu mereka patenkan sehingga orang di Jogja tahunya tuh gini, orang-orang di Indonesia lebarannya VW itu di Jogja. Nah, itu stigma itu sudah masuk ke teman-teman, khususnya penggemar VW maupun non VW. Tapi inilah yang mau kita juga ciptakan, bahwa Jakarta ini punya juga yang namanya Jakmu. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan ajukan ke Haki supaya bisa menjadi sebuah nama yang paten. Nah, mungkin dari saya kira-kira gitu, teman-teman bisa nanti lihat juga di media yang press release media yang sudah kita issue, dan mungkin selanjutnya mungkin nanti ada tanya jawab, kita lanjutkan dengan tanya jawab, dan tentunya Pak Bambang di sini pasti punya wejangan-wejangan buat kita ini Pak. Wejangan buat kita. Mohon maaf saya ini kan sendiri, Pak Bambang ini saya mengenalnya sejak tahun 80-an, masih disebutnya namanya, maaf ya Pak, saya sebutin ya Pak, Bambang Pager. Mungkin cuma teman-teman VW yang berani manggil ketua MPR DPR, ketua MPR RI dipanggil Bambang Pager, cuma teman-teman VW. Yang lain gak ada yang berani, karena memang kita mainnya dari zamannya zaman dulu di Menteng.
Jadi demikian dari teman-teman semua media, nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arief. Tadi sudah sedikit buka rahasia nama spesifik dan uniknya Mas Bambang. Dan setelah kita akan dengarkan wejangan karena juga Mas Bambang ini punya nomor spesial ya Pak De di Volkswagen Beetle Club ya, Triple One ya, jadi 111. Mari kita dengarkan penggiat otomotif salah satu terkemuka di Indonesia, Mas Bambang Susatyo, untuk menyampaikan semangat untuk kita semua mengenai kegiatan di sana, Mas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kenapa nama saya dulu Bambang Pager, karena di anggota VW Beetle Club itu banyak nama Bambang. Nah kebetulan nomor anggota saya yang selalu ada di mobil itu 111, jadi kayak Pager. Jadi kalau kita punya VW lalu masuk ke klub, pasti ada tiap mobil ada nomor register anggotanya. Nah yang termuda sekarang 300 berapa kamu? 306. Jadi masing-masing punya PIN number lah di mobilnya. Jadi sekalian ini stok lama semua ini. Teman-teman main, teman-teman nongkrong, teman-teman kita dalam suka dan duka ya, sebagai anak jalanan di jalan mainnya. Ada beberapa kawan kita juga anak pejabat. Nah kita nebeng ngetok lah waktu itu dengan mereka anak pejabat ini. Juga mereka punya rumah di Senopati. Nah kita nongkrongnya di situ. Itu kalau VVC VW Beetle Club itu nongkrongnya di Senopati. Kalau VVC VW Fan Club itu VW Kompi itu nongkrongnya di Gondang Dia, pinggiran rel kereta api dekat kantor Nasdem sekarang. Saudara sekalian, kalau pecinta mobil tua atau klasik kuno itu pasti orangnya setia, terjamin itu. Kenapa? Karena biarpun biaya perawatannya tinggi, rewel, mogok terus, tapi tetap kita pertahankan. Ya paling-paling kita nambah yang baru gitu ya. Mobil yang tahu. Ini mobil, kita bicara mobil bukan yang lain-lain. Nah jadi memang mobil klasik ini awalnya hanya hobi, tapi lama-lama bisa jadi investasi. Karena ternyata kita merawat mobil klasik itu bukan harganya makin turun, harganya makin naik. Makin lama, makin langka, makin sedikit, maka harganya makin selangit. Dulu VW nggak ada harganya. Selamat nih. Dulu saya punya VW beli harganya 600.000. VW ini adalah mobil pertama saya atau saat zaman saya kuliah. Mobil di bengkel tidak dalam keadaan jalan. Saya beli waktu itu 600.000, nyicil pula lagi. Akhirnya lama-lama plat nomornya masih F waktu itu. Saya masih ingat betul tuh. Lama-lama lunas, perbaiki, akhirnya dengan sedikit gotong royong, kadang teman bantu segala macam, jadilah VW sebagai mobil pertama saya. Mungkin di antara teman-teman mobil saya yang paling culun lah gitu, karena ya seadanya ya pada itu. Ya alhamdulillah kemudian berkembang. Yang bisa diambil hikmahnya di sini adalah pertemanan, perkawanan, membangun jaringan itu adalah manfaat dari kita menggeluti hobi. Jadi heran juga kalau ada orang atau pihak yang melarang kita menekuni hobi kita. Hobi itu nggak perlu mahal. Saya bilang moge itu mahal, nggak juga mahal juga sepeda. Ya, tapi kita nggak pernah persoalan yang namanya hobi ya. Standar kita nggak ada. Biasanya kalau kita hobi itu nggak ada mahal, nggak ada murah, pokoknya kita jalanin aja, betul. Begitu juga dengan VW, ada yang mahal, ada yang murah. Bahkan VW yang baru ini tahun 2022 listrik VW Kombi. Ini baru pertama nih beli. Harganya 2,8. Pertanyaan saya dengan pajaknya belum? Ya pastilah. Kita beli mobil kan pasti kita bayar STNK, bayar pajak, udah itu dengan
hampir 2,8 itu include dengan pajak. Paling-paling nanti laporan tahunannya harus bayar pajak. Penambahan nilai ya. Ini sekali lagi selamat kepada teman-teman yang akan menggelar acara Jakarta Auto Classic di lapangan Banteng. Jakarta Auto Classic Meetup yang akan dilaksanakan lapangan Banteng pada hari Sabtu dan Minggu besok. Mudah-mudahan ini menjadi ajang kita kumpul-kumpul, membangun memori kita kembali. Tentu teman-teman masih ingat zaman catatan si boy atau lagu jalan-jalan sore dengan rutenya Bulungan, itulah zaman-zaman kemasan kami ini. Dan mobil yang dulu saya beli 600.000 itu sekarang harganya berapa? Rata-rata 300 juta. 300 juta. Untungnya berapa? Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini benar-benar nostalgia lama ya Mas Bambang ya. Kita akan kembalikan nanti ke Banteng. Nah tadi mungkin yang baru datang ini kami perkenalkan Mas Adi sebagai ketua dari Volkswagen Beetle Club. Nah, karena tadi awalannya kombi, tapi saya mesti jelasin lagi ya. Jadi diundang karena bukan kombinya saja, tapi karena sebagai ketua klub Volkswagen Beetle Club, saya persilakan untuk memberikan tambahan informasi kepada rekan-rekan media. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Maksud ya, yang sudah hadir berkenan. Dan tadi saya baru datang udah ada singgungan-singgungan. Tapi betul Pak, itu pertama kombi listrik punya VPC Pak. Perlu dicatat ya teman-teman. VPC punya kombi listrik pertama di Indonesia. Pengaspal di Indonesia. Saya sebagai ketua VPC Volkswagen Beetle Club periode 2023-2025. Alhamdulillah saat pemilihan suaranya ketat Pak. Jadi ada tambahan nilai, tambahan waktu karena bisa seri Pak. Seri Pak, angkanya seri. Ya. Oh ya, ini saingan saya sebelah saya. Mas Ray ini saingan saya. Akhirnya kita win-win solution. Jadi dia yang bilang Mas Adi jadi ketua umum, saya jadi ketua harian. Oke lah, udah. Jadi mirip-mirip sama dengan VPC Pak. Jadi momen ini saya manfaatkan. Saya sebenarnya ketua VPC yang kedua Pak. Di situ saya punya niat bahwa VBC ini seperti tertinggal jauh sama VVC walaupun kita bersaudara. Kalau VVC itu mungkin karena mobil keluarga ya, jadi pertalian saudaranya tetap berjalan dan mereka jalan bersama keluarga. Kalau VW Beetle ini kendalanya adalah mobil 2 orang Pak. Jadi kalau ada 3 itu mengganggu. Jadi itulah kendalanya, makanya mereka tuh tidak pernah jalan bersama keluarga Pak. Tapi sekarang saya selalu bikin acara, saya gandeng. Jadi PPC gitu Pak. Ini jadi ada 4 rangkaian yang saya buat seri drag. Karena drag itu memang awalnya kita Pak. Seri pertama yang sudah kita lakukan di Surabaya, alhamdulillah Pak, berjalan lancar. Pesertanya cukup banyak, 301 atau 302. Kita akan melanjutkan seri keduanya di Jogja dan seri ketiga Pak insya Allah di Sentul. Yang di sela-sela itu kita bikin pameran yang di Lapang Banteng. Mungkin teman-teman bisa menggarisbawahi bahwa ini baru pertama kalinya pameran mobil di lapangan Banteng yang notabene adalah ring 1 Pak. Jadi kita untuk foto di atas di bawah patung itu kita harus lapor pas pampres. Dan insya Allah Pak dapat izin sehingga drone kita bisa naik. Nah ini momen-momen kebangkitan dari kami pengamat VW, PVC dan VVC
Mudah-mudahan kita bisa bangkit kembali dan kita adalah klub tertua di Indonesia yang bisa mengayomi klub-klub baru yang sekarang menjamur, Pak. Mudah-mudahan kita bisa memberikan arahan-arahan kepada junior-junior kita. Mudah-mudahan bisa mengikuti koridor-koridor yang sudah diberikan oleh pemerintah sehingga mereka bisa melaksanakannya dengan baik dan benar. Jadi tidak ada kebut-kebutan lagi ya Pak ya. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Mudah-mudahan teman-teman wartawan bisa menginformasikan dari acara pertemuan ini sehingga banyak saudara-saudara atau komunitas-komunitas yang gemar dengan mobil-mobil lawas dan yang klasik untuk hadir di tanggal 18-19 Maret 2023 di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pemilik VW ini nggak terlibat masalah-masalah seperti di pajak. Karena Rubicon sekarang pasarannya jatuh. Kasihan pengusaha-pengusaha kita, distributor kita yang megang Rubicon untuk 2-3 minggu ini nggak ada yang laku. Begitu juga motor besar Harley-Davidson. Jadi omongan pejabat itu memang sangat berdampak luas. Padahal kita semua memiliki hobi, dan hobi itu kan hak asasi manusia. Gak ada yang boleh melarang. Karena kita harus menyeimbangkan otak kiri kita dan otak kanan kita. Nah, kita sekarang bicara dengan otak kanan nih, hobi nih. Besok nanti siang balik kantor pakai otak kiri lagi. Jadi intinya yang penting hobi yang kita geluti ini tidak dihasilkan dari hasil yang tidak baik, ya, hasil yang diharamkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang ada. Kira-kira begitulah. Kita aplaus sama-sama narasumber kita dari KBC, BVC, Oke, memang untuk hari Sabtu dan Minggu ini Lapangan Banteng ini brand-brand mobil klasik yang kita undang, tidak hanya Volkswagen. Ada beberapa kalau kita yang lintas Mawai dulu mobil Eropanya banyak, Mas Adi, Mas Land Cruiser atau Kijang Kota. Ini koleksi mobil lama semua, nanti kita bisa ketemu di Lapangan Banteng. Jadi kita memang mengundang, tadi sudah disampaikan, kita juga ingin menggairahkan kembali yang akan positif, kawan-kawan yang katakanlah pemerhati mobil lawas ini sebagai satu aset pariwisata alternatif di Jakarta. Ini kita upayakan seperti itu, menjadi kita rutin. Nah, sekarang kesempatan bagi rekan-rekan media untuk bisa memberikan tanggapan atau pertanyaan langsung kepada narasumber di depan. Kami persilakan. Sorry Pak, Randy dari Tablet Otomotif. Mau nanya dikit, besok memang acaranya satu minggu ini ya. Menarik banget, jarang-jarang bikin event di Lapangan Banteng ya, otomotif. Yang pertama kalinya mungkin ya. Gak pernah ya? Pameran tanaman mandi kalau nggak salah burung bukan burung yang lain. Itu menjadi satu hal yang sangat menarik buat teman-teman komunitas otomotif. Tapi yang pertanyaan saya, selain lokasi, acara apa ya, agenda apa yang membedakan atau diferensiasi sama event-event lainnya yang bisa membuat acara ini lebih keren gitu. Sama mau nanya tadi Pak Bagdut, boleh tahu PW kodoknya tipe apa, tahun berapa, dan kapan belinya Pak? Tahun kapan Pak? Terima kasih Pak. Kalau nggak salah 70-an 1303. 73 ya. Juga ada, kita belum terang protokol itu ya, PW Safari ya. PW Safari juga paling banyak di Indonesia selain PW Kodok, Kombi. Tapi Kombi yang tua-tua dan langka kayak Dakota itu udah pada tarik semua, kalau itu dibeli oleh
orang-orang Jerman, orang-orang Inggris, orang Eropa, jadi Jepang. Jadi sebetulnya sudah banyak juga yang lari dari Indonesia karena kita tidak lagi menjaga mobil-mobil klasik yang kita miliki sehingga pada kabur dibeli orang semua. Sayang karena ini sejarah dari bangsa kita. Juga ingin memastikan mumpung gue inget nih, IMI juga akan segera membangun museum otomotif Indonesia di Taman Mini. Dalam waktu dekat kita akan bangun, kita akan pamerkan mobil-mobil pertama kali di Indonesia tahun 1906. Nah, sesuai dengan berdirinya IMI itu tahun 1906, mobil-mobil itu dibawa VOC ke sini, mereka kasih ke para sultan, raja untuk mendapatkan rempah-rempah. Dulu mobilnya masih kayu. Sampai dengan perkembangan mobil hari ini yang listrik, termasuk juga mobil kepresidenan. Nanti kita pamerkan mobil klub-klub tertua di Indonesia, ada VW ada 3 varian yang saya tahu, VW Kodok, VW Safari, VW Kombi, juga nanti ada klub-klub mobil, klub-klub lama mobil maupun motor yang lain. Jadi kalau kita nonton film Ali Topan, Catatan Si Boy, Jalan-Jalan Sore, itulah mobil-mobil yang kita zaman dulu. Terima kasih. Pak, satu lagi Pak, Pak Bamsud nanti panjang VW apa Pak di sana Pak? Harus ada VW. Ya, kebetulan saya punya tiga-tiganya sekarang, VW Kodok, VW Kombi, VW Kodok sama VW Safari. Dan nanti ya kalau mau dipakai, saya mau dipamerin silakan aja. Kebetulan warnanya kuning. Tadi ada sedikit mengenai format acara ya, yang membuat kekhasan. Jadi mungkin saya bisa tambahkan, penekanan kita pada meet up sebenarnya Mas. Jadi kita mencoba untuk mengkolaborasikan kembali semangat yang kira-kira era 80-90 tadi. Sebenarnya ada sedikit nostalgia, tapi membagikan pada masa baru. Makanya pada sisi acara ini salah satu yang jadi ikonnya nanti mobil listrik tadi, karena sekarang eranya kan tentu berubah dengan era yang tahun 90. Tapi tidak ingin kita lepas gitu saja. Jadi yang panjang dari tahun 90, hobinya masih sama, tapi mungkin dengan pendekatan yang berbeda. Nah, kita upayakan hadirnya mobil listrik yang Volkswagen juga menjadi ikon. Kalau mengenai format acara memang kombinasi antara kegiatan silaturahmi, tapi ada juga kegiatan sedikit memamerkan koleksi-koleksi terbaik dari setiap komunitas yang kita undang. Itu satu. Terus kemudian memang pemilihan 8 batik ini juga tentu punya sejarah, karena tempat ini juga memang tidak pernah dipakai sebelum ini untuk acara seperti itu. Jadi kita upayakan juga sebagai ikonik untuk acara yang memang sebagai awal sebenarnya Mas, kita semua untuk mengkolaborasikan upaya-upaya ini secara positif. Tujuannya menjadi satu ikon nanti kegiatan alternatif pariwisata di Jakarta yang sifatnya edukasi dan untuk membawa keluarga pun lebih aman. Kira-kira segitu Mas. Spesifik nanti ada di acara yang mata rundownnya sudah kita bagikan. Thank you. Tambahan Pak sebagai Pak. Cukup ya. Cek. Ya, silakan. Sore Pak, saya Adli dari Medcom. Tadi sebenarnya pertanyaan pertama saya udah disampaikan Mas Randy juga mirip-mirip. Jadi langsung pertanyaan kedua aja, kayak target peserta Pak. Terus tadi kan katanya ada PW dan non PW. Non PW ini bisa dijabarkan nggak Pak? Kayak memang sebebas-bebasnya yang penting klasik atau gimana? Terus sama tadi disebut juga akan ada koleksi-koleksi terbaik dari tiap-tiap klub undangan. Itu bisa di-spill Pak, beberapanya mungkin buat bahan tulisan juga. Terima kasih. Terima kasih Mas. Jadi memang ini kita ada keterbatasan dari lokasi juga. Kalau udah kita ukur memang efektif sekitar 100-an mobil yang terbaik bisa kita letakkan ya di lokasi. Karena kita tidak menggunakan lapangan banteng yang baru itu, tapi di sisi utara ya kita menggunakan lapangan bola yang memang tracknya diizinkan, tapi tidak sampai menggunakan lapangan sepak bolanya yang rumputnya, dia hanya di tracknya saja. Nah, kita sudah itu memang terbatas. Jadi undangannya pun kita utamakan memang komunitas yang memang sudah eksis lama, sehingga mudah untuk segera kita disupport oleh mereka. Nah, pemilihan kendaraannya kita serahkan kepada komunitas terkait.
kita kasih fasilitas 5 mobil maksimal dari setiap komunitas. Ada yang kirim memang menggunakan 5 packs, ada yang kurang. Karena memang itu kondisi dari masing-masing komunitas. Tapi alhamdulillah lokasi kita itu sampai hari ini kira-kira akan bisa muat dan cenderung untuk jadinya lebih. Itu kita lagi coba antisipasi. Itu Mas. Tambahan nih, apa kita masih gemar main mobil tua? Tadi saya bisik-bisik, katanya mobil VW tahun 50-an itu 55 mobil bawah ya, yang kaca belakangnya belah 2 itu berapa sekarang? 1,2 miliar harganya. Paling lo harganya pasar cuma 50 juta 60 juta. Sekarang 1,2 miliar. Yang tahun 55 ke atas 55 berapa? 700. Dia baru beli tahun 55 700 juta. Jadi sebetulnya kita main motor ini sekaligus investasi. Jadi main hobi tapi juga menguntungkan kalau pergi kan. Iya, dari hobi dan sekaligus investasi. Yang tadi Pak Bamsud bilang kacanya belah, itu di tahun 89 itu kan kita beli harganya 12 juta. Nah, itu perbandingan tahun 89 12 juta. Kalau kaca belah sekarang rata-rata kalau itu asli di atas 1 ekor. Oke. Juga mahal ya yang harga 2 ya. Berapa sama? Atau mau ya, kalau itu nggak berharga di jalan banyak. Yang cukup tinggi juga sekarang Arman Giap, lebih tinggi lagi dari 1,5. Jadi mobil ini bukan masuk dari LCGC lagi ya Mas Momang ya. Harganya sudah kalah LCGC mobil baru, sudah kalah ya ini. Oke. Ada tambahan lagi tanggapan atau ada pertanyaan dari kalangan ya, silakan. Ya, silakan Pak. Mike boleh. Terima kasih. Saya Rati dari cintamobil.com. Mau nanya ke Mas Nadiem ya. Tadi kan katanya mau bawa VW listrik ya Pak. Nah itu boleh dijabarin lagi nggak, itu maksudnya VW listrik keluaran terbaru apa itu dirakit sendiri untuk jadi listrik? Nah itu satu. Oh, oke. Berarti ini satu baru pertama di Indonesia ya Pak. Sama mau nanya lagi dong Pak, program-program nanti untuk Sabtu Minggu itu apa ada kayak jual beli gitu Pak, beli spare part atau lelang atau sebagainya untuk menarik pengunjungnya tuh kayak gimana dan bayarnya berapa? Ada KTM-nya atau? Makasih ya Pak. Ada lelang. Berapa lelang? Saya jawab dulu ya. Terima kasih. Ini gara-gara Bapak ini jadi ngomongin ke IBAS, namanya IBAS. ID bus. Soalnya saya belum lihat barangnya. Itu memang iya Pak. Itu udah beredar, bukan saya keberedarin Pak. Gak tahu nih, sosmed susah deh. Di YouTube ya. Jadi ini memang aja bukannya status sosial bukan Pak. Tapi kita salah satu program untuk mengangkat kembali bahwa klub kita boleh tua, tapi kita selalu yang pertama Pak. Jadi saya juga lagi tunggu kodok listrik gitu. Kebetulan yang ada listrik pertama Kobi, jadi begitu muncul saya beli langsung. Jadi sebelum diambil orang, walaupun harganya aneh-aneh gitu, tapi ya udah apa-apa. Yang penting ini kita pertama Pak, VVC yang punya kombi listrik di Indonesia. Jadi untuk spek-speknya juga saya belum banyak tanya. Tapi kalau mau lihat, alhamdulillah Pak, ada satu bisa dihadirkan. Tapi ya katanya mau jadi ikon, jadi saya paksa dia sama itunya Pak, ya showroomnya. Teman-teman soalnya maksa Pak, kalau bisa jadi ikon nih, kalau bisa jadi ikon. Saya lihat
banyak banget sih yang ngomong. Akhirnya ya udah saya usahakan, saya kasih kusuk, akhirnya boleh. Tapi nanti harus dikembalikan lagi. Yang penting mobil itu jangan jalan. Saya bilang iyalah nggak bakalan jalan ya Pak, orang di tengah lapangan kok. Nah jadi itu aja, bahwa ini yang pertama milik dari PVC kombi listrik di Indonesia. Jadi itu yang mungkin teman-teman bisa angkat ya. Nanti di situ bisa kita jelaskan dan bisa difoto-foto boleh. Terima kasih. Kalau saya mau tambahkan tentang itu pertanyaan ada jual beli atau enggak, ada beberapa teman yang akan melelang, akan menawarkan mobilnya di lokasi ini. Lalu juga ada lapak-lapak yang mungkin akan jualan pas dan lain-lain. Nah, yang membedakan juga kita sedikit apa? Kita semua tahu otomotif ini kebanyakan disukai oleh laki, pria. Nah, supaya bapak-bapaknya dapat izin untuk datang pada hari Minggunya kita bikin acara Zumba. Yang Zumba itu dipimpin oleh Denada. Saat ini kalau salah dia Denada. Apa majing-majing? Itu aja. Rupanya VW sudah ada modul kitnya untuk migrasi dari konvensional ke listrik. Mungkin saya mau coba juga tuh. Ya. Mudah-mudahan nanti lelang ada yang VW-nya Bu Mega boleh juga tuh. Bukan model itu maksudnya. Itu dipakai balap juga Pak. Balap ya. Oke, ini semangatnya udah terasa sekali. Mungkin mau rekan-rekan yang lain mau berikan tanggapan, silakan. Ya. Oh, harga tiket masuk sorry. Oh, tiket masuk ya. Ya, tiket masuk itu untuk Sabtu dan Minggu itu 35.000. 30.000. Tapi kalau di dua Sabtu dan Minggu itu 55. Beli di posting. Untuk pembelian tiketnya bisa di mana? Pak Ray, bisa diinfo untuk pembelian tiketnya bisa di mana? Posting. Beli tiketnya. Tiket pembeliannya bisa lewat online ya. Kita kerjasama dengan Postik. Di situ di sini dan on the spot juga bisa. Jadi sebungkus rokok lah katanya, betul Pak. Tapi isinya jauh dari rokok, jauh lebih bagus. Oke. Cukup, ada lagi? Ya, silakan. Sore Pak, saya Ria dari Autofan. Mau tanya untuk di event ini atau mungkin di VW sendiri untuk kategori retro dan klasik itu tahun berapa sampai berapa, yang retro dan klasik tahun berapa sampai berapa? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk peserta pameran ataupun kontes yang hadir ini ada di biaya pendaftaran kah? Atau hanya bentuknya undangan dari panitia penyelenggara? Gitu sih. Terima kasih. Ini yang aneh ini menggunakan retro dan klasik. Seru nih pertanyaan ini semua. Retro dan klasik ya, bedanya apa? Bedanya apa? Tahunnya berapa? Mas Islam. Kalau di PPMKI klasik itu dari sekarang tahun Iya, 80 ke bawah. dekade. Kalau dilihat sejarahnya di Indonesia, paling banyak sebenarnya dulu penjualan VW itu di tahun 61 sampai tahun 66. Jadi mungkin memang ada beda ya. Nah, kalau kita bilang kita sebenarnya itu klasik, ya iya. Kita mobil klasik, iya juga. Dan memang VW ini punya sesuatu yang beda lah dengan mobil lain. Ya. Bedanya gini,
kita pakai mobil VW aja kan, apalagi yang zaman sekarang itu di samping saya ada Mercy, ada Rubicon yang dilihat VW, dan orang di mobil lain pasti akan mengeluarkan jempol pada VW ini. Jadi itu ya memang satu kebanggaan bagi para pemilik VW saat ini. Tadi ada pertanyaan apa lagi Mas? Bisa jawab sama banyak. Jadi memang VW itu betul Mas Rey, Mas Bambang, Mas Adi. Kalau anak-anak tuh sampai sekarang nggak tahu kenapa selalu amazed lihat VW. Ya, kalau ada VW parkir itu anak-anak pasti ya. Jadi itu salah satu pertimbangan untuk besok keamanan memang harus tetap memberikan kebebasan ke peserta, baik kalau nanti bawa keluarga. Tapi kamu daya tarik mobil seperti VW atau mobil lama selalu kita bisa lihat pada anak-anak. Kita pengen gairahkan itu. Dan yang kita undang itu Mbak tidak ada biaya sama sekali. Tadi saya sampaikan pada komunitas setelah eksis lama ini kita undang, kita kasih 5 spot kendaraan maksimal, dan itu mereka sambut dengan positif. Walaupun ada beberapa kurang dari 5, tapi tidak ada biaya untuk yang kita undang. Kita kira-kira. Tapi kalau mau tahu segala macam, memang sekarang ada yang tampilannya original, ada yang sudah dirubah. Mereka seperti sih, yang pakai nanti di iya. Oh, penempatannya. Kita tidak ada spesifikasi yang langsung seperti diatur, bebas langsung. Jadi kelasnya besok yang dilombakan itu klasik itu, the best klasik itu dan the best modified. Nah, yang milih siapa? Penonton. Kalau enggak kan nanti atau mulai klub otomotif, wah ini dimenangin ya teman gue jadi juri. Itu nggak ada ya. Dari semua mobil itu, katakan mobilnya Mas Adi itu ada 200 orang yang milih, ya otomatis itu adalah the best klasik atau the best klasik. Ya. Nah, dari yang memilih itu, dari 200 orang yang memilih itu akan kita undi juga, dan kita pakai sistem ID, itu ada hadiahnya juga, satu hadiah. Jadi dari 200 orang yang milih itu ada satu pemenang yang akan dapat hadiah juga. Hadiahnya itu masing-masing kelas itu 1,5 juta untuk uang. Tapi kita kasihnya voucher. Mungkin saya kasih penjelasan sedikit mengenai bedanya retro dan klasik. Sebetulnya retro itu muncul, itu adalah produsen mobil di dunia, di Jepang khususnya, Jepang, Eropa, dimulai dari Eropa juga. Jadi dia memproduksi mobil-mobil yang menjadi legend. Mobil legend itu dulu apa? Kalau teman-teman tahu sekarang ada Mini Cooper. Ya, Mini Cooper itu menjadi mobil legend. Dalam rangka mereka berbisnis, membuat satu terobosan dalam penjualan, para produsen ini membuatlah mobil-mobil yang seperti dulu, yang pernah menjadi legend. Kalau teman-teman tahu juga dulu ada Fiat 500, bentuknya kayak VW Hotdog, itu juga sekarang diproduksi ulang. Nah, disebutlah mobil-mobil itu adalah mobil retro. Ke kita, ke Indonesia ini, dimulainya dikenal mobil retro sebetulnya bukan salah kaprah, tapi yang memang orang-orang para pemerhati dan para pemilik ini menyebut dirinya sendiri, menyebut mobil yang kesayangannya itu, ini mobil retro. Karena apa? Contoh aja saya sebutin misalnya Corolla DX. Corolla DX itu diproduksi tahun 80 sampai tahun 86. Dari 80 sampai 86 itu produksi itu, mereka itu banyak sekarang DX waktu itu hilang dari Jakarta, banyak dijual ke daerah-daerah. Lucunya mereka itu DX bisa balik ke Jakarta, dari harganya bekas 20 juta, 30 juta sekarang jadi 100 jutaan, masih bahan dan bahan celaan. Jadi saya bilang jadi nah, teman-teman pemerhati dan para pemakai itu menyebutnya mobil itu retro. Karena mengikuti produsen Jepang maupun di Eropa, di Inggris maupun di Amerika membuat mobil yang seperti dulu. Kalau pernah dengar ada teman-teman mobil GT Cruiser. GT Cruiser itu keluar dari Chrysler. Itu di awalnya itu disebutlah sama mereka retro. Jadi direproduksi mirip tetapi dengan sentuhan desain seperti dulu. Yang paling jelas di sini adalah Mini Cooper. Kalau teman-teman lihat Mini Cooper itulah sebetulnya awalnya stigma retro. Sehingga teman-teman para penyuka mobil DX,
yang Jepang-Jepang itu menyebut dirinya dia retro. Mobil ini mobil retro nih. Karena mobil ini udah kayak zombie, udah mati, udah hilang atau hidup lagi sekarang gitu, dibangun lagi, hidup lagi. Nah kalau mobil klasik, saya jelasin sedikit, saya kasih penjelasan sedikit. Mobil klasik itu lebih ke mobil-mobil seperti Amerika punya mobil BLR, Impala, Chevrolet punya Impala, ataupun Cadillac, sampai sekarang pun ada Cadillac tua. Nah itu mereka memposisikan mereka itu sebagai mobil klasik. Mobil klasik itu juga dari sana juga sumbernya. Mereka itu menjadi, oh ini mobil klasik. Termasuk sampai mobil-mobil yang tadi Pak Bambang sempat bilang, ada mobil yang bannya pakai kayu. Nah itu disebutnya mobil klasik. VW agak unik. Walaupun VW membuat retro, contohnya adalah ID Bus. ID Bus sebetulnya seperti retro, tapi yang paling jelas di VW itu adalah VW New Beetle. VW New Beetle itu terinspirasi dari VW Beetle yang zaman dulu, yang diproduksi terakhir tahun 73. Di VW-nya Pak Mamat itu tadi yang 1302 itu terakhir produksi 73. Mereka buat lagi, tapi dalam rangka apa? Yaitu dalam rangka bisnis, dalam rangka melihat ini barang legend, dibuatlah retro. Itu maksudnya kategori retro. Nah, kalau di Indonesia VW, teman-teman VW karena memang maaf kita di orang VW ini kadang-kadang nggak mau sama yang lain. Oh, gua VW bukan retro. Oh, gua VW. Jadi kita nggak ikut-ikut kayak gitu. Walaupun sebetulnya VW ada unit retronya VW itu ada, yaitu VW New Beetle. Mungkin itu penjelasannya. Mudah-mudahan kejawab. Terima kasih. Ya, jadi hari ini ada tren baru sebetulnya di generasi muda kita, anak kita. Dan sebenarnya tidak hanya itu, kita yang tua-tua juga dulu yang punya, dulu atau muda punya obsesi, pengen punya Goodwing, Porsche klasik, motorsport, sport klasik ya. Cuma waktu itu kantong kita belum nyampe ke sana. Dan sekarang mobil-mobil itu sudah tidak ada lagi, sudah punah. Dan kalaupun ada di lelang itu harganya bisa 8 juta dolar guys. Nah sekarang ada di Bali namanya Tuxedo. Itu tempat bangun mobil dari nol, donor mesin dari mobil lain, VW atau Mercy tua disulap jadi Mercy klasik yang harganya luar biasa tadi. Saya pesanin satu Goodwing, satu lagi Porsche yang sport 356 yang sudah lengkap. Nah, dulu cuma sampai di mimpi aja, hari ini ya ternyata bisa kita punya dengan harga yang sangat murah karena 100% buatan anak-anak kita, buatan anak-anak muda yang ada di Bali, seniman-seniman. Jadi sekali-sekali teman-teman datanglah lihat, itulah karya anak bangsa kita, walaupun cuma niru, tapi tiruannya itu dahsyat luar biasa. Dan hebatnya Pak, proses pembuatannya saya lihat di buku-buku di YouTube persis seperti zaman dulu mobil itu diproduksi. Handmade. Oke, baik. Mungkin terakhir kesempatan masih ada untuk saya jawab. Semoga nanti liputannya bisa dilanjutkan pada sesi acara pada tanggal 18-19. Kita ini sudah di acara press conference ini, dan sampai jumpa di acara dalam kondisi sehat walafiat, dan memang cuaca juga mendukung nih. Lagi Jakarta lagi seru nih ya. Stok hujannya lagi banyak. Stok hujannya benar lagi dihabisin, jadi mudah-mudahan Sabtu Minggu kita bisa menikmati acaranya.